Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusni Widiani, kelas Perbankan Syariah AE semester 2. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam Terapan. Dan di sini saya akan membahas sedikit tentang pasar. Anda pasti pernah pergi ke pasar. Ya, tentunya pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan juga pembeli. Dahulu istilah pasar mengacu pada sebuah tempat yang nyata, namun kini marketplace juga dianggap sebagai pasar strategis di mana persaingan bisnis terjadi. Setiap pelaku pasar pasti akan saling bersaing untuk mendapatkan konsumennya. Perilaku pengusaha atau penjual di lingkup pasar kompetitif menjadi subjek fundamental dalam perekonomian negara. Berdasarkan kompetisinya, struktur pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan sempurna. Saya akan menjelaskan dulu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu struktur ekonomi di mana tingkat persaingan antara perusahaan berada pada titik sempurna. Ciri-cirinya: 1. Banyak pembeli dan penjual. 2. Produk yang ditawarkan terkesan homogen. 3. Setiap perusahaan mudah untuk masuk atau keluar pasar. 4. Kedua pihak dalam transaksi memiliki pengetahuan lengkap tentang produk, kuantitas, harga, dan kondisi pasar. 5. Bebas campur tangan pemerintah. 6. Harga untuk suatu produk di pasar diputuskan oleh permintaan dan penawaran pelaku. Yang terakhir, setiap perusahaan mendapatkan laba secara normal sehingga tidak ada keuntungan dan kerugian yang berlebihan. Contoh persaingan sempurna, kami mengambil contoh pasar tradisional Mililir yang terletak di pinggir jalan raya Ponorogo Madiun. Lokasi pasar ini sangat strategis karena tempat berada di pinggir jalan raya. Pasar tersebut buka setiap hari, akan tetapi setelah adanya pandemi ini pasarnya menjadi sedikit lebih sepi dari biasanya. Menurut data responden yang kami dapat, yaitu Ibu Misinem, yang merupakan salah satu pedagang sayur yang sudah berjualan kurang lebih 15 tahunan. Beliau mengatakan bahwa penjual dan pembeli seimbang, yaitu sekitar 500-an. Tapi sekarang menurun karena adanya COVID ini, menjadi sekitaran 200-300-an. Yang kedua, semua pedagang yang akan memasuki pasar tersebut tidak memerlukan izin, akan tetapi langsung menemui lapak yang sudah disediakan oleh pengelola. Yang terakhir, untuk penentuan harga ditentukan oleh pedagang sendiri dan tergantung pada keuntungan yang diinginkan pedagang tersebut. Yang kedua, akan membahas tentang pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan salah satu bentuk pasar yang dimana di dalamnya hanya terdapat satu yang menguasai, yaitu juga pasar, sedangkan pembelinya sangatlah banyak. Ciri-cirinya: 1. Memiliki jumlah pedagang yang sangat sedikit tetapi terdapat banyak pembeli. Barang bersifat homogen. 3. Pedagang memiliki hak dalam menentukan harga dari barang dagangannya. Macam-macam pasar persaingan tidak sempurna, yaitu 1. Pasar monopoli. 2. Pasar oligopoli. 3. Pasar monopsoni. 4. Pasar oligopsoni. Dan yang terakhir, pasar persaingan monopolistik. Untuk pasar persaingan tidak sempurna, kami mengambil contoh perusahaan serbuk jamu tradisional Temu Waras. Yang berada di Desa Kradilan Dalopo Madiun. Produksi rumahan ini membuat jamu setiap harinya. Produksi rumahan ini tidak hanya memproduksi satu jenis jamu saja, namun ada jahe, temulawak, kunyit, serta campuran lainnya. Menurut Ibu Supiani yang merupakan pemilik usaha, menyatakan bahwa 1.
pembeli tidak hanya datang dari sekitaran sini saja, melainkan dari luar kota, bahkan ada yang dikirim ke luar negeri juga. Apalagi dalam pandemi ini permintaan meningkat drastis karena jamu tersebut bisa meningkatkan daya tahan tubuh untuk menjaga kita dari penyakit. 2. Akses masuk pasar sulit karena memerlukan izin pemerintah dan biaya-biaya yang besar untuk perizinan usahanya. Yang ketiga, penentuan harga dilakukan oleh pabrik sendiri. Ya, itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.